Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua penonton yang ada dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam podcast dan ngobrol santuy bareng. Penasaran sama siapa? Kita kedatangan dua orang yang spesial. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung kenalan aja. Mungkin dari siapa dulu ini yang mau kenalan? Oke. Siapa? Oh, dan Mbak yang berkacamata. Iya, nama saya Siti Fatimah, lahir 15 Februari, Adirejo, Jabung, Lampung Timur. Oke, Jabung, Lampung Timur. Tanggal berapa tadi? 15 Februari. Oh, udah lewat. Oke, kalau dari Mbak satunya? Oke, perkenalkan nama saya Adifeli Rafusnurwardani. Saya lahir 9 Juli 2005 di Negara Saka, Jabung, Lampung Timur. Negara Saka. Oke, keren. Nah, terus nih, bentar lagi ulang tahun ya berarti ya Mbak Lira. Nah, bagi yang mau ngasih kado mungkin silakan hubungi sendiri sama Mbak Lira. Oke, nah Mbak Fatimah ya tadi sama Mbak Lira, panggilannya Mbak Fatimah sama Mbak Lira. Nah, Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini asalnya dari pondok mana? Dari Pondok Pesantren Atlet Seni Al-Fatimiyah. Pondok Pesantren Atlet Seni Al-Fatimiyah. Nah, namanya aja udah atlet seni. Nah, itu di pondoknya Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu di situ ada ekstra khusus ya yang apa kaitannya sama seni. Nah, itu bisa dong diceritain apa aja? Oke, jadi di Pondok Pesantren Atlet Seni Al-Fatimiyah itu kurikulumnya adalah program bakat sama kitab. Nah, jadi di Pondok Pesantren Atlet Seni Al-Fatimiyah kita belajar sesuai dengan potensi kita masing-masing. Jadi langkah pertama kita nih, kita harus tahu potensi kita itu apa. Jadi kita mengembangkan diri kita sesuai potensi kita, gitu. Di seni ada kaligrafi, komputer, tilawah, tahfidz, menjahit, sama hadroh. Nah, kalau dari udah ya itu ada berapa totalnya tadi? Ini ada, yang seni, yang seni. sekali. Emang yang non seni ada? Ada, salah satunya atlet. Nah, atlet ini ada voli, ada futsal. Nah, kemarin Pondok Pesantren Al-Fatimiyah itu juara 3 nasional lambang coba tolak peluru. Oke, keren. Nah, terus dari Mbak Lira sama Mbak Fatimah ini ikut apa sih di ekstra yang ada di pondok itu? Ikut ke tilawahnya, kita ke seninya. Tilawah ya? Iya. Oke, keren. Nah, berarti kalau ke tilawah otomatis mereka mempunyai suara yang merdu. Penasaran? Nanti kita cek ya teman-teman. Nah, terus nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira tadi di Pondok Al-Fatimiyah sudah berapa tahun? Sudah 6 tahun. 6 tahun ya, berarti masuk tahun 2017. Sama-sama saya ya, kayak juga 2017 masuk pondok tapi beda tempatnya. Nah, terus nih kenapa sih Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu bisa datang ke Jogja, tepatnya di Pondok Pesantren Fadlu Minallah? Bisa diceritain? Oke, karena pada tahun atau angkatan 2023 ini beliau Kiai Hasan Al-Anthor membuka program takhusus belajar kitab kuning. Kan tadi kurikulumnya, salah satu kurikulumnya adalah kitab kuning. Nah, jadi belajar di sini. Oh gitu. Fadlu Minallah, belajar di sini. Referensi dari tahu pondok sini dari Kebetulan Gus Anthor itu teman Gus Faiz dari kuliah. Oh gitu. Di Jadi UII. Gus Anthor ini temannya Gus Faiz ya sejak kuliah, lalu sudah tahu ada Pondok Pesantren Fadlu Minallah di Jogja ini, makanya Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini dikirim ke Pondok Fadlu Minallah untuk belajar kitab kuning. Nah, karena apa? Karena di pondoknya tahun ini membuka takhasus kitab kuning. Berarti sebelumnya ada takhasus apa aja di sana? Belum ada. Maksudnya berarti sebelumnya hanya takhasus Quran atau gimana gitu? Kalau untuk Qurannya sendiri sih ya yang sudah itu rutinitasnya. Udah rutinitas tiap hari gitu ya. Berarti
maksudnya itu memperdalam kitab kuning itu baru tahun ini gitu ya. Makanya dikirim ke sini. Nah, lalu berarti Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini setelah belajar kitab kuning di sini, kesananya ingin menularkan ilmunya ke teman-teman atau gimana? Kalau Iya. menularkan Iya. soalnya kita belajar untuk apa ya? Karena biar bisa manfaat gitulah. Jadi Oke. Jadi ibaratnya karena dibuka tahasus kitab tahun ini, harapannya setelah kembali ke sana bisa menularkan ya ilmu-ilmunya yang udah dipelajari di Pondok Pesantren Fadhiminallah ini. Nah, terus nih, bisa Mbak Lira sama Mbak Fatimah ini ceritain dong perjalanannya kemarin waktu awal sampai sini, datang ke sini tanggal berapa? tanggal 15, 15 pukul setengah 2, 15 Mei 15 Mei. Sekarang udah tanggal pukul setengah 6 Juli. 6 Juli, udah hampir 2 bulan. Nah, bisa dong diceritain kemarin perjalanannya tuh gimana dari Lampung sampai sini gitu. 2. Seru banget pastinya. Kita berangkat itu naik mobil, habis itu disambung naik kapal, habis itu ditutup naik mobil lagi. Gitu. Perjalanannya berapa jam sih kalau dari Lampung Jabung ya kemarin? Jabung ya? Itu daerah mana tuh Jabung itu? Daerah Lampung Timurnya. Lampung Timur ya? Tapi ujung banget. Deket pantai. Anak pantai berarti. Sering main ke pantai. Berapa jam kemarin perjalanannya? 24 jam. 24 jam. Berarti full nggak istirahat ini? Istirahat. Kemarin istirahat sampai di sini itu jam 1 malam, istirahat di Terminal Giwangan. Menginap di sana, langsung pagi itu subuh lanjut perjalanan lagi ke sini. Tuh 24 jam ya, udah kayak study tour. Berarti Mbak Lira sama Mbak Fatimah ini sama aja kayak study tour dari Lampung ke Jogja. Nah, terus nih Mbak Lira sama Mbak Fatimah kan udah pernah ke Jogja belum sebelumnya? Sudah pernah. Nah, suasananya itu ada nggak yang beda dari Lampung sama Jogja itu? Tentu ada. Ada. Gimana? Kalau di Lampung gimana? Kalau di Jogja itu gimana gitu? Kalau di Lampung itu kalau cuaca lebih ke panas gitu, Mbak. Karena dataran rendah. Kalau di Jogja kalau di sini itu dingin. Dingin banget ya. Berarti kalau pas malam-malam gitu sering kedinginan. Sering ya. Kalau di sana nggak pernah selimutan. Nah, terus gini nih kan Mbak Fatimah sama Mbak Lira sudah di sini kurang lebih 2 bulan ya. Dan bentar lagi Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini mau pulang lagi ke Lampung. Nah, bisa Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini menceritakan apa sih yang beda dari pondoknya Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini dengan Pondok Pesantren Fadhiminallah ini? Kan udah ikut beberapa kegiatan nih selama kurang lebih 2 bulan. Kalau menurut aku sih ke Sorogannya. Sorogan. Emang kalau Sorogannya di sana gimana? Gurunya yang bacain artinya itu. Kalau yang di sini gimana? Kalau di sini kan santri nyari artinya sendiri, terus nanti disorokin ke gurunya gitu. Jadi belajar lah gitu. Gitu ya. Jadi di sini tuh metode sorogannya itu beda dengan di sana. Kalau di sini di Fadhiminallah itu metodenya kita belum pernah sama sekali mengerjakan kitab kuning, tapi kita dituntut untuk mengerjakan lalu disetor ke pengampu seperti itu ya. Berbeda dengan metode yang ada di Lampung. Jadi salah satu yang membuat menarik bagi Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu di sorogannya. Nah, lalu Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini bisa nggak nyeritain kesehariannya Mbak Fatimah sama Mbak Lira di pondoknya di Lampung? Kan mesti ada ya perbedaannya dari pondok yang di sini. Itu kegiatannya di sana itu apa aja? Oke, jadi mulai beraktivitas itu dari pukul 4. Pukul 4 itu bel, kita wudhu-wudhu, habis itu prepare sholat jamaah subuh. Setelah itu prepare lagi ngaji nahwu. Jamaahnya itu semua 5 waktu jamaah ya? Iya. Nah, terus? Habis itu ngaji nahwu sampai jam 7, setelah itu MCK. Apa? MCK. MCK? MCK itu mandi cepat kan. Oh. Mandi 5 menit. Mandi cuci terus ya. Terus? Nah, setelah itu berangkat sekolah sampai zuhur. Setelah zuhur jamaah dulu kita.
Setelah itu sorogan Al-Quran sampai jam 1:30. Terus Setelah itu kita istirahat nih sampai asar. istirahatnya ngapain? Tidur. Terus habis itu setelah asar kita prepare lagi bakat nih. Jadi kita masuk di kelas bakat masing-masing. Kalau Oke. Mbak Lira sama Mbak Fatimah ikut yang itu ya tilawah tadi ya. Nah, terus Setelah itu sampai jam 5:30 itu bel kita makan. Habis itu jamaah maghrib. Habis jamaah maghrib kita ngaji bandongan. Nah, setelah ngaji bandongan jamaah isya. Setelah itu kita ngaji nahu lagi. Ngaji nahu lagi sampai jam 9:30. Kemudian istirahat sebentar, istirahat 15 menit. Kemudian tikror, pelajaran yang tadi kita bandong maghrib itu. gitu. Nah, setelah itu sampai jam 11:30 tikrornya. Setelah itu baru kita off. Gitu. Jadi kegiatannya tuh nggak banyak beda ya sama yang ada di Fadlu Minallah. Jadi mulai full dari habis bangun tidur sampai tidur lagi itu full ngaji, habis subuh ngaji, habis asar ngaji lagi. Habis tidur ngaji nggak sih? Iya. Oh ya. Ngaji sorogan. Ngaji sorogan ya? Sorogannya kitab Quran. juga? Sorogan Oh, Al-Quran. Quran. Terus habis maghrib ngaji lagi sampai 11:30 baru jam wajib, jam tenang gitu ya istilahnya, jam wajib untuk istirahat, mengakhirkan seluruh kegiatannya. Nah, terus nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira kan udah kurang lebih 2 bulan belajar nahwu sorof di Pondok Pesantren Fadlu Minallah. Nah, dari Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini apa sih suka dukanya dalam belajar nahwu sorof di Fadlu Minallah itu? Enggak. Gimana? Untuk suka dukanya, kalau untuk duka Duka dulu ya biar happy ending gitu. perihnya di apa ya, kalau nyari wazan di kamus gitu, maksudnya 3 huruf itu ya. Itu susah kadang karena belum terbiasa mungkin, jadi agak susah. Itu buat dukanya. Gitu. Terus dukanya juga kadang males. Itu duka Males banget ya kalau udah susah banget ya ketemu-temu, tinggal tidur aja gitu. Kalau dari Mbak Fatimah dukanya gimana? Ya sih sama aja, karena menurut saya belajar kitab itu benar-benar butuh fokus banget gitu ya. Nah, sedangkan saya ini baru tahun ini benar-benar terjun ke kitab. Nah, jadi kayak banting setir gitu loh Mbak rasanya. Jadi Kadang setir langsung suruh mikir keras. jadi benar-benar ya itu sih, karena benar-benar mulai dari titik nol gitu. Ngomong-ngomong, kalau belajarnya nahwu sorofnya itu kalau di Fadlu Minallah kan intensif ya Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini, seharinya ngaji berapa kali kalau di Fadlu Minallah? 3 kali. 8 jam. 8 jam berarti berapa jam tiap Pagi pertemuan? itu 3 jam ya. 3 jam. Pagi 3 Jam berapa mulainya? Jam 7 7 sampai sampai jam jam 9. Jam 9. Nah, Oke. terus Sore jam 4 sampai jam setengah 6 biasanya. Oh, Setengah gitu. 6, jam 5 Terus? gitu. Habis itu malam jam 7 sampai jam 10. jam 10. Habis itu Habis itu belajar ya, belajar yang mau buat sorogan besok ya. Tuh. Nah, terus nih kalau dukanya, tadi dukanya, sukanya berarti sekarang. Sukanya dalam belajar nahwu sorof itu gimana? banyak banget nih kalau sukanya. Gimana? Coba sebutin. Salah satunya nanti pastikan kita bisa baca kitab yang tanpa harokat, bisa mengartikannya gitu. Terus nih sekarang itu banyak sekali Al-Quran yang sudah diubah, baik dari itu harokatnya, dari artinya. Nah, kalau kita itu paham akan ilmu nahwu, maka kita akan bisa tahu. Nah, kita juga harus ikut andil membenarkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi selama ini. Oke, keren banget gak sih? Kalau dari Mbak Lira gimana sukanya? Sukanya bisa belajar bareng sama santri Fadlun gitu. Santri Fadlun. Emang udah belajar sama siapa aja? Banyak. Banyak orang ya. Nah, itu jadi Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini suka dukanya banyak banget ya tadi ya. Salah satunya tadi kalau pas susahnya ya pas cari wazan 3 hurufnya itu emang benar-benar susah ya Mbak. Kalau misal ketemu isim atau ketemu fi'il ini apa sih 3 hurufnya, cari di kamus kadang nggak ketemu, habis itu hampir menyerah rasanya gitu ya. Terus kalau sukanya tadi bisa belajar bareng, bisa tahu ternyata maknanya ini kayak gitu ya. Kalau udah ketemu rasanya tuh seneng banget ya kalau udah
ketemu gitu ya. Nah gitu. Nah terus selanjutnya nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira kan sudah ikut beberapa kegiatan, sehari-hari ikut hidup bareng santri-santri di Fadluminallah. Nah itu hal apa sih yang paling mengesankan menurut Mbak Lira sama Mbak Fatimah selama ada di Fadluminallah itu? Akhlak, Mbak. Akhlaknya gimana? Akhlaknya itu bagus. Contohnya Contohnya kalau kita nih habis keluar nih, kita langsung balikin sandal kita dan tak lupa menunduk di depan orang yang lebih tua gitu ya. Kalau dari Mbak Lira sendiri gimana yang mengesankan di Fadluminallah? Kalau saya kemarin waktu pertama kali datang ke sini tuh kaget aja liatnya kok. Waktu pertama datang, waktu masuk asrama itu sendalnya udah dibalikin, terus kalau ketemu senyum, nyapa gitu ya, ramah gitu. Jadi gitu ya, friendly, ketemu siapa aja itu nggak pakai raut muka yang nyebelin gitu ya, enggak, tapi kita itu tebar senyum kayak gitu ya. Nah terus nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira nih kegiatan apa sih yang udah dilampaui selama di Fadluminallah? Kan kemarin udah ikut ya acara kayak simaan malam Jumat Legi itu, terus kita Basugro Kubro, terus ikut Akhirus Sanah kemarin. Nah itu kegiatan apa yang paling disukai sama Mbak Fatimah sama Mbak Lira? Akhirus Sanah sama Bandungan ngaji apa Mbak? Itu tuh nasiin itu ya? Iya, nasiin sama beliau. Soalnya kenapa? Soalnya rasanya itu khidmah banget. Rasanya seneng banget. Senang ya, nyampe banget di hati gitu ya. Nah terus nih ngomongin tentang Akhirus Sanah, Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu kemarin tuh udah berani ikut maju tampil Akhirus Sanah. Keren gak sih? Ikut kreasi nadam. Nah kemarin tuh sempat kaget ya, ternyata Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini berani maju. Nah jadi apa coba? Jadi vokal. Nah otomatis mereka ini punya kemampuan bakatnya di suaranya. Nah kita cek ya teman-teman, gimana sih Mbak Lira sama Mbak Fatimah ini waktu kemarin mengekspresikan kreasi nadamnya. Nah coba Mbak Fatimah sama Mbak Lira bisa bacakan surat pakai tartil ya, atau qiraah, silahkan bacakan surat yang disukai sama Mbak Fatimah sama Mbak Lira. Dari Mbak Fatimah dulu mungkin. Oke, saya paling suka itu surat Al-Mulk. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Terenyuh banget nggak sih dengar suaranya Mbak Fatimah? Nah sekarang ya Mbak Lira gantian. Kalau untuk saya paling suka surat Al-Waqiah. Boleh silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanallah banget ya suaranya Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu. Mereka berdua itu punya bakat di bidang tilawah. Makanya tadi cerita kalau ekstranya itu ikut ke tilawah. Nah, kemarin waktu Akhirus Sanah itu kok bisa Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu ikut kreasi nadam, ikut kelas 4. Iya kan? Kemarin ikut kelas 4 kan. Nah, itu gimana ceritanya? Coba diceritain. Karena kelas 4 kemarin kan banyak yang ikut MTK. Jadi sama Mbak Ratna disaranin ya, diajak ikut gitu ya. Terus tadinya sih nggak mau, terus tiba-tiba sama mbak-mbak yang kelas 4 itu dikasih
kitab nadaman itu suruh ngapalin. Terus ya mau. Hasil Oh ya gitu ya. Keren banget. Nah, kemarin tuh sampai saking senengnya, tahu nggak kemarin tuh habis tampil itu tahu-tahu tanya ke aku itu, Mbak kok di live itu nggak ada rekamannya. Ternyata waktu mereka maju belum ke-record guys. Katanya nggak ada dokumentasinya, kasihan banget, tapi nggak apa-apa, mereka udah bangga banget bisa ikut andil dalam akhir sana itu, bisa ikut tampil. Apalagi Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu santri baru, udah berani maju ke teman-teman santri lainnya. Nah, menurut Mbak Fatimah sama Mbak Lira kemarin waktu maju ikut akhir sana gimana perasaannya? Seneng, deg-degan, Deg-degan, deg-deg gitu ya, megang mic kayaknya nggak bisa anteng gitu ya. Nah, terus nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira kemarin kan ikut acara simaan sebelum malamnya itu, malam Jumat Legi kan ikut simaan 30 juz ya. Nah itu Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini kan berarti sudah sebelumnya udah ikut tahassus Quran ya, menghafal gitu. Nah itu bisa diceritain dong selama berapa lama Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu menghafal, terus suka dukanya dalam menghafal itu gimana, terus ya apa aja boleh ceritain lah. Gimana? Kalau untuk duka sih, kalau disebut duka tuh rasanya tuh kurang pas gitu. Terus gimana? Gimana ya? Kalau menghafal itu biasanya semakin cepat menghafal semakin cepat hilang juga. Jadi terus? kita di sana pakai metode satu ayat itu diulang 60 kali atau 40 kali. Jadi insya Allah dalam satu hari, walaupun kita sudah tersela-sela kegiatan yang lain, tidak hilang, tapi dengan satu ayat itu pengulangan 60 kali. Nah jadi satu ayat 60 kali sudah hafal, oke. Habis itu lanjut ayat kedua 60 kali lagi, diulangin ke ayat yang pertama lagi tadi 5 kali. Jadi ayat pertama 60, ayat kedua 60 kali, habis itu kembali lagi ke ayat yang pertama 5 Gitu, kali. jadi Gitu, patokannya 60 kali gitu ya. Iya, 60 sama 40. Mbak Lira sama Fatimah ini udah ikut tahassus Qurannya udah berapa tahun Mbak? 5 tahun ya. Nah itu langsung ya masuk pondok langsung menghafal atau gimana? Buatan Gimana? tidak belum. Gimana? Karena kalau tahun kemarin itu mulainya bisa ikut program tahfidz itu kelas 2 MTS atau SMP. Kalau tahun sekarang kelas 3, karena pada masa-masa awal kita masuk pesantren itu kita dikenalin dulu sama untuk apa sih kita itu menghafal Al-Quran, untuk apa sih kita itu mendalami Al-Quran, bagaimana cara membacanya yang benar, kayak gitu. Jadi patokannya kelas 3 MTS ya? Iya. Biar kita tuh paham dulu seputar bahasa Arab, terus mentadaburi gitu ya, biar bisa maksimal ketika fokus ke menghafal Al-Quran gitu ya. Kalau Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini punya rencana khatam atau udah khatam ini? Gimana? Rencana ya, kita doakan semoga cepat tercapai targetnya, amin. Nah terus nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira di pondoknya sendiri jalan mengabdinya itu jadi apa? Misal jadi pengurus atau jadi yang lainnya gitu? Kalau mengabdinya baru mau tahun ini. Oh baru mau tahun ini, baru masuk tahun ini ya mau ngabdi. Tapi di sana itu ada yang namanya organisasi OPA. OPA itu apa? OPA Korea. Organisasi Pondok Pesantren Al-Sunni Al-Fatimiyah. Nah situ sebenarnya sama saja seperti sini kayak HS dan lain sebagainya itu, cuma beda namanya saja gitu. Kalau di OPA sendiri, OPA ya, itu pengurus keseluruhan atau dia yang memegang kegiatan-kegiatan khusus? Karena kan kalau di Fadluminallah itu kan ada HSFM. Nah, HSFM itu himpunan santri Fadluminallah yang mengurusi berbagai macam kegiatan yang ada di pondok. Contohnya salah satunya itu kayak kemarin nih akhir sana
dan masih banyak lagi ya kegiatannya. Nah, dan juga masih ada pengurus. Pengurus ini pengurus yang mengurus keseluruhan. Jadi bukan yang mengurus kegiatan-kegiatan santri, tetapi pengurus ini yang mengurusi keseluruhannya di pondok pesantren. Nah, kalau di organisasinya Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu kayak gimana? Apakah yang dia fokus ke kegiatan atau yang pengurus yang mengurus seluruh kegiatan pondok atau gimana? Lebih bersama gitu ya Mbak Lira. Maksudnya kalau kita lebih ke fokus berjalannya kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Misal di ukhuwah, bidang ukhuwah itu ada badal sama imam sholat, imam tahlil, dan pokoknya berbau seperti itu. Nah, terus kalau kebersihan ya ada seksi kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada acara itu kita rapat nih. Jadi semua anggota panitia sendiri. Oh, jadi kayak open recruitment gitu ya, oprek gitu ya. Jadi kalau modelnya di pondoknya Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu ketika ada kegiatan kayak misal kemarin di FM di Fadlul Minallah itu ada kegiatan akhir sanah, itu kalau di pondoknya Mbak Fatimah sama Mbak Lira itu harus oprek dulu, bikin panitia baru untuk membuat kegiatan. Nah, kalau di Fadlul Minallah kan sudah ada HSFM yang memang fokus ke kegiatan pesantren kayak gitu ya. Berarti Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini keseluruhan gitu ya. Ketika ada kegiatan ya kita oprek, bikin panitia baru untuk fokus ke kegiatan itu gitu ya. Nah, terus nih kalau Mbak Lira sama Mbak Fatimah di OPA itu jadi apa? Kalau untuk Mbak Fatimahnya sendiri lurahnya apa? Lurah, ketua ya, ketua dari OPA-nya itu ya. Kalau Mbak Lira? Kalau Mbak Lira? Kalau Mbak Lira jadi apa? Ini ketua juga, tapi ketua di bidang kebersihan. Oke, bidang kebersihan ya. Jadwal piket gitu. Dan lain-lain itu. Makanya kelihatan bersih gitu ya, bersih wajahnya. Nah, kalau dari Mbak Fatimah nih bisa ceritain dong pengalamannya. Ini baru masuk apa udah 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Nah, bisa dong diceritain suka dukanya jadi ketua di OPA, terus ribetnya gimana? Kan mesti ada lah ya ribet-ribetnya di suatu organisasi itu. Bisa diceritain? Jadi kali ini yang seneng dulu deh. Kan tadi udah happy ending. Berarti nanti sad ending. Nah, tapi sebenarnya itu nggak ada yang, maksudnya pada akhirnya tuh kita tuh bakal susah gitu. Sebenarnya semua hal itu baik untuk kita gitu. Jadi semisal kita mengadakan program apa terus kok tidak berjalan maksimal, pastikan kita terus ya sedih lah pastinya karena planningnya tidak berjalan dengan maksimal. Tapi dengan seperti itu maka kita akan tumbuh rasa bagaimana program kita bisa lebih maksimal dari yang kemarin. Kalau sebelumnya itu tidak ada hal-hal yang negatif, makanya kalau antusiasnya yang bisa konsisten itu oke lah, tapi kan kita manusiawi kadang ya males, kadang juga bangkit lagi kayak gitu. Jadi memang jatuh itu memang butuh. Terus hal-hal yang bikin sakit, hal yang bikin tidak semangat itu kadang memang butuh gitu. Terus pastinya banyak banget kita itu bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik kayak gitu. Kita belajar karena pokoknya kayak gitulah Mbak, seputar bagaimana menjadi jiwa yang baik kayak gitu. Jiwa kepemimpinan yang baik gitu ya, leadership. Nah, kan tadi Mbak Fatimah udah menceritakan nih suka dukanya jadi ketua di OPA tadi ya. Kalau Mbak Lira sendiri? Kalau saya kan di bidang kebersihan ya. Bersih-bersih terus gitu. Prokernya bersih-bersih terus. Ya. Soalnya di Al-Fatimiyah kan belum ada daur ulang. Daur ulang sampah. Kalau di sana emang gimana Mbak daur ulang sampahnya? Ya, kalau di sana nasi sendiri ya plastik-plastik kayak ya gini, dipisah ya sama kayak di sini ya di Fadlul Minallah. Iya, tapi kalau di sana kan dibakar nggak dijual. Oh gitu. Jadi langsung dibakar. Akhirnya dibakar gitu ya. Iya. Terus suka dukanya jadi bidang kebersihan ini gimana, Mbak? Kalau semuanya ya kita bikin piket udah semalaman nih kita bikin capek-capek gitu. Apalagi
kadang lihat anak ini kok piket ini terus, hampir 1 minggu tuh piket ini terus, kasihan bener. Udah diganti tapi tetap protes gitulah. Jadi malah nyangkal mukanya. gitu ya. Terus sukanya gimana? Kalau sukanya ya kalau ngepasin mereka enak lah. Enak diatur gitu ya, Enak diatur. nggak ngeyel gitu ya. Nah gitu, jadi keren banget nggak sih mereka itu ternyata juga jadi pengurus di pondok pesantrennya di sana, sama-sama berkhidmah jadi pengurus. Nah udah juga sharing kan tadi suka dukanya gimana jadi pengurus di OPA, organisasi apa tadi? Pondok Pesantren Al-Fatimiyah. Nah terus nih dari Mbak Fatimah sama Mbak Lira kan jadi pengurus itu udah lumayan ya ngambil waktu ya, nggak ngabisin waktu, hanya menguras waktu. Pas tadi udah diceritain bikin jadwal udah capek-capek malam-malam ngelembur, malah santri yang lain tuh malah pada ngeyel. Nah itu kan udah menghabiskan waktu ya, tuh kira-kira gimana sih cara baginya waktu Mbak Fatimah sama Mbak Lira ketika harus jadi pengurus, ketika harus ikut kegiatan di pondok ngaji, sekolah, kan kemarin sekolah ya. Nah itu gimana? Jadi kita lebih ke ngoprak-ngoprak terlebih dahulu kayak gitu. Nah terus baru kita mulai menyusun kegiatan kita masing-masing. Baginya susah nggak bagi waktunya? Kalau kayak bagian pra-oprak, bagian pendorong lah itu sudah ada sendiri. Jadi ya kita masih bisa berjalan seperti biasanya gitu. Nyesuaiin sih. Nyesuaiin. Karena di sana gimana? juga masih ada pengurus pusat. Nah itu beliau-beliau yang pengurus ngoprak-ngoprak satu orang ngaji kayak gitu. Kita cuma membantu beliau-beliau kayak gitu. Bantu gitu ya. Jadi bukan yang inti untuk mengurus semuanya gitu, tapi sifatnya membantu gitu ya. Iya. Jadi bagi menurut Mbak Lira sama Fatimah ini berarti nggak terlalu berat ya dalam bagi waktu di pondok sendiri ya. Jadi masih bisa menyesuaikan sih. Nah terus nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira, apa sih pesan-pesan yang pengen disampaikan Mbak Fatimah sama Mbak Lira buat teman-teman semua, terutama ada yang di Fadluminallah sama yang di Lampung sendiri? Dari semua perjuangannya Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini bisa lah di share apa sih yang harus kita lakuin dan lain sebagainya gitu. Oke, sebelumnya saya akan menyapa semua teman-teman. Halo, sukses semua teman-teman. Oke, jadi ini di era globalisasi yang sekarang ini kita banyak sekali yang sudah terfokuskan oleh ini nih. Ini kalau di pesantren sana namanya setan gepeng. Nah, Setan gepeng? Iya, namanya setan gepeng. Terus Nah, sekarang kan juga sudah banyak tuh modul-modul, tapi kan kalah tetapan sama ini. Ketika kita lagi bad mood nih, ada Google. Jadi buku modulnya digeser dulu dah. Nah, kayak gitu. Nah, terus bagaimana sih supaya kita itu tidak terlalu fokus dengan ini? Maka kita harus punya trigger dan rutinitas kita. Kita mau apa, untuk apa, bagaimana, dan seberapa. Maksudnya seberapa itu kita butuh waktu berapa lama untuk menjalankan trigger dan rutinitas kita ini tadi. Nah, jadi teman-teman nih sekarang cari buku, habis itu tulis trigger, sampainya rutin, atasnya debit gitu. Nah, kalau kita mulai lupa, maksudnya kalau lagi ngobrol kayak gini kan biasanya kita lupa jam kayak gitu. Kalau kita sudah bikin trigger, kita tuh bisa jadi pengingat gitu. Oh iya, jam segini triggerku tadi mau ngapain ya, kayak gitu. Nah terus, itu salah satu cara supaya kita bisa fokus ke tujuan kita. Nah kemudian teman-teman, kita ngapa-ngapa itu harus punya tujuan. Oke, harus pertama kita niat, kemudian tujuan kita dalam menjalankan hal tersebut itu apa. Jadi gini, kalau kita punya mimpi, kita harus punya mimpi setinggi mungkin. Ada nih yang bilang, dulu tuh ada yang bilang sama saya gini, kalau mimpi itu jangan tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit. Tapi ternyata enggak teman-teman, justru dengan mimpi kita yang tinggi itu, kita mimpinya seumpamanya di langit nih. Nah, jangan di langit sih, ya di langit aja, di langit. Kemudian kita jatuh, kita kan tidak mungkin jatuh langsung ke tanah. Ada nih, ada planet, ada
pohon-pohon, setidaknya kita nangsanglah di gunung, apa Iya, di bintang-bintangnya nggak di tanahnya kayak gitu ya. Iya, Terus? kita tidak mungkin jatuh langsung ke tanahnya kayak gitu. Nah, oke, terus kuncinya itu yakin teman-teman. Kalau kita punya tujuan itu harus yakin. Bagaimana impian kita bisa terwujud kalau kita sendiri tidak yakin dengan tujuan kita. Jadi kita harus yakin dan yakin. Jadi Allah is the best planner. Oke, luar biasa. Jadi pesan buat teman-teman dari Mbak Fatimah itu yang pertama apa, bikin target ya. Iya. Terus mimpi setinggi mungkin, terus yakin. Dah itu gitu ya. Yang 3 ini dipegang kenceng-kenceng biar apa yang kita inginkan itu semuanya tercapai. Nah, kalau dari Mbak Lira sendiri apa yang mau disampaikan? Istiqomah. Satu istiqomah. Enggak juga sih. Terus? Kalau istiqomah kan belum tentu ya bisa semua orang tuh istiqomah dalam waktu apanya, karena istiqomah tuh sulit. Kalau menurut aku sih sendiri sulit istiqomah, apalagi apa ya, Gimana? Sulitnya? Susah ya apa? Harus bertahan. Katanya sih istiqomah itu minimal 40 hari. Kalau belum 40 hari belum dikatain istiqomah gitu ya. bener. Baru 2 hari aja udah Kadang meletre. loyo. Gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan Mbak Lira itu kita harus tetap istiqomah seberat apapun itu. Oke. Mungkin dari Mbak Fatimah sama Lira itu tadi apa pesan-pesan yang disampaikan, semoga bisa memotivasi kita semua. Dan bentar lagi nih Mbak Fatimah sama Mbak Lira mau pulang lagi ke Lampung. Gimana perasaannya Mbak Fatimah sama Mbak Lira? Karena rumahnya di Lampung, jadi ada senangnya, tapi juga sekarang di sini juga seperti rumah. Rumah Di sini kedua juga. ya. Terus Jadi ya sedih gitu, berasa sedih ya? sudah Udah mau pisah. keluarga. Udah kayak keluarga sendiri yang mau pisah gitu. Kita udah nggak ketemu lagi kecuali kalau kita apa liburan bareng ke sana. Ini kan ada setan gepeng. Oh iya, setan gepengnya masih ada. Oke, kalau dari Mbak Lira sendiri gimana perasaannya mau pulang ke Lampung gitu? Sama sih, sedih. Kalau aku sedih juga karena mau ninggalin Fadlun. Terus ya juga ada senangnya juga karena memang rumahnya di Lampung. Udah kangen sama orang tua ya? Sama dengar-dengar sih kemarin sering kayak ngebel-ngebel gitu, udah Kalau sangat kangen sekali sama keluarga gitu ya. Nah itu buat Mbak Lira sama Mbak Fatimah, karena bentar lagi mau pulang ke Lampung, hati-hati di jalan. Salam buat santri-santri yang ada di Lampung yang menonton juga. Semoga selamat sampai tujuan, bisa menularkan ilmu-ilmunya di sana, bisa berkembang dan tetap berjuang ya tentunya. Nah Mbak Fatimah sama Mbak Lira, terima kasih sekali sudah menemani saya dalam ngobrol santai ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak Fatimah sama Mbak Lira. Kan udah ada setan gepeng ya. Nah gitu, jadi semoga apa yang udah kita bincang-bincang tadi bisa memotivasi kita semua dan kita mempunyai semangat baru, karena tadi Mbak Fatimah sama Mbak Lira ini sama-sama santri yang belum sama sekali, maksudnya belum mendalami kitab, tapi perjuangannya luar biasa dalam waktu 2 bulan, hanya 2 bulan untuk belajar di Fadlu Minallah. Semoga memotivasi kita semua. Amin. Nah, dari Mbak Fatimah sama Mbak Lira bisa bisa kasih salam buat perpisahan ya buat teman-teman yang ada di Fadlu Minallah. Nah, mungkin cukup sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya, tentunya dengan insya Allah dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, selamat siang, selamat malam. Sesuai apa yang tadi disampaikan sama Fatimah sama Lira, semoga memotivasi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.